Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan salah satu kisah yang patut kita ambil pelajaran. Sebuah kisah yang memberikan kita pelajaran bahwa niat baik itu akan menentukan kualitas ibadah kita. Ibadah puasa yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika niatannya tidak baik. Bahkan sholat yang kita lakukan sekalipun 5 waktu, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu pun belum tentu Allah terima ketika niatannya tidak baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Hadirin sahabat kultur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengisahkan ada seorang laki-laki yang dia berniat tulus, ikhlas untuk menyedekahkan hartanya. Kemudian malam-malam ia keluar rumah untuk memberikan uang atau infak sodakoh yang dia akan berikan kepada orang itu. Dia bertemu dengan seorang laki-laki tanpa bertanya terlebih dahulu siapa dia. Langsung diberikan saja. Tiba-tiba di keesokan harinya, masyarakat dihebohkan dengan kabar bahwa malam tadi ada seorang laki-laki yang bersedekah kepada seorang pencuri. Ternyata sedekahnya yang pertama itu diberikan kepada seorang pencuri. Kabar ini pun sampai kepada si pensedekah. Kemudian orang yang bersedekah ini pun merasa kecewa karena berpikir sedekahnya salah sasaran. Kemudian di malam itu dia kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan hamba kepada orang yang benar-benar berhak menerima sedekahku ini. Akhirnya dia pun di malam itu kembali keluar dari rumahnya, bertemu dengan seorang perempuan yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Langsung diberikan saja sedekahnya. Keesokan harinya tiba-tiba masyarakat kembali diramaikan bahwa malam tadi ada seorang perempuan yang diberikan sedekah oleh seorang bersedekah di malam itu. Kabar ini pun sampai kembali kepada si yang bersedekah, dan kembali dia berputus asa dan kecewa. Ternyata sedekahnya yang kedua itu salah sasaran. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sudah 2 kali salah sasaran aku memberikan sedekah kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Akhirnya dia berdoa, di hari yang ketiga, di malam yang ketiga, aku ingin memberikan sedekahku ini tepat sasaran. Akhirnya di hari ketiga, malam ketiga, orang ini pun kembali keluar rumahnya, bertemu dengan seorang laki-laki. Tanpa bertanya-tanya, berikan langsung sedekahnya. Kemudian pagi harinya, masyarakat kembali diramaikan bahwa malam tadi ada seorang yang bersedekah kepada si kaya raya di tempat itu. Dari 3 hal ini kita pahami bahwa si pensedekah ini salah sasaran. Tapi ternyata Allah mengirimkan malaikat lewat mimpi si orang yang bersedekah ini untuk mengabari status sedekahnya orang ini. Bagaimana statusnya? Malaikat mengabari, wahai fulan, sedekahmu yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia keheranan, kenapa diterima? Bukankah yang pertama aku berikan kepada seorang pencuri? Kemudian malaikat mengabari, dengan sedekah yang kau berikan, sesungguhnya si pencuri itu tidak jadi melayangkan aksinya karena sudah mendapatkan harta dari yang bersedekah itu. Kemudian yang kedua, malaikat mengabari kembali bahwa sedekahnya yang kedua diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebenarnya diberikan kepada seorang pezina. Nah, kemudian malaikat mengabari, dengan sedekahmu si pezina tidak jadi melayangkan aksinya di malam itu. Kemudian yang ketiga, malaikat mengabari, wahai fulan, sesungguhnya sedekahmu yang ketiga pun diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang tadi si kaya raya tidak pernah sedekah, dengan diberikan sedekah oleh orang yang bersedekah di malam itu menjadi disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia menjadi bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan ibadah puasa pun kita penting berniat baik, berniat tulus ikhlas. Ibadah puasa kita bukan sekedar menahan lapar dahaga saja, tetapi lebih daripada itu. Indra kita digunakan untuk berpuasa, mata kita digunakan untuk melihat sesuatu yang boleh dilihat, mulut kita diperbincangkan atau membicarakan sesuatu yang boleh dibicarakan, tidak untuk yang tidak dibicarakan.
Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Ramadan MTS Al-Inayah merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan selama bulan suci Ramadan. Di antaranya ada Mapag Ramadan, Karomah, Kajian Ramadan MTS Al-Inayah, Kultur, Kuliah 7 Menit Ramadan, Talkshow Ramadan, Baksos Ramadan, dan berbagi tajil. Selain itu, kami juga menerima pembayaran zakat, infak, dan sodako di Lajisa Al-Inayah. Sahabat MTS Al-Inayah, mari kita berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Ramadan penuh hikmah bersama MTS Al-Inayah. Rahmat melimpah